Pemirsa, kita akan mendalami film yang sudah kita lihat tadi, bahwa di situ banyak sekali pesan-pesan yang ada. Dan Romo Ratman, saya dalam film tadi melihat bagaimana dikatakan uskup bersama umat berjalan bersama. Itu berjalan gimana maksudnya? Baik, Romo Teguh, sinode sendiri tadi sudah kita dengarkan. Secara etimologis itu artinya berjalan bersama. Itu dari kata bahasa Yunani sinodos. Maksud di sini itu bukan dalam arti harafiah berjalan bersama di jalan-jalan begitu, tetapi gereja itu sebuah himpunan umat. Mulai dari uskup sebagai pemimpinnya, juga para imam, kaum awam, biarawan, biarawati, suster dan bruder, itu membentuk gereja keuskupan. Uskup sebagai pemimpin dalam menentukan arah keuskupannya, melibatkan seluruh umat dalam kebersamaan, supaya apa yang dipikirkan menjadi arah keuskupan itu memang benar-benar itu berasal dari umat dan menjawab persoalan umat, sehingga gereja menjadi relevan dan signifikan baik bagi kehidupan internal umat sendiri maupun juga kehidupan masyarakat. Jadi saya tekankan, berjalan bersama itu artinya uskup melibatkan seluruh umat untuk rembukan mengenai arah gereja Keuskupan Purwokerto ini ke depannya. Oh ya, terima kasih Romo Ratman. Tapi tentang istilah sinode, kadang ada yang memakai sinode istilah, kadang ada yang memakai musyawarah pastoral. Itu yang betul yang mana itu? Semua betul, Romo. Dua istilah itu pernah dipakai juga di gereja keuskupan kita. Yang pertama, Monsinyur Paskalis Harjo Sumarto pada tahun 90 juga mengadakan sinode. Lalu Monsinyur Julianus Sunarko pada tahun 2000 sampai dengan 2016 memakai istilah musyawarah pastoral. Sudah pernah menyelenggarakan 3 kali musyawarah pastoral, dan sekarang Monsinyur Christophorus Triharsono memakai istilah sinode. Kalau ditanya mana yang benar, semua benar. Dalam konteks gereja secara universal, istilah sinode itu lebih dikenal. Sedangkan musyawarah pastoral itu mungkin istilah khas lokal Indonesia. Karena dalam masyarakat kita biasa omong musyawarah untuk mengambil mufakat. Lalu kita lebih familiar dengan istilah musyawarah. Tapi dalam gereja sendiri, dalam dokumen-dokumen resmi gereja, itu memakai istilah sinode. Ada sinode para uskup, juga ada sinode diosesan. Oh ya, jadi sama sinode dan musyawarah pastoral ya? Sama. Terus kalau sinode kan ingin mencari visi baru, program-program baru. Apa kemendesakan untuk membuat sinode ini? Kita tahu bersama bahwa kita sejak tahun 2019 memiliki uskup baru, Monsinyur Christophorus Triharsono. Sebagai uskup, dia pemimpin gereja Keuskupan Purwokerto. Tentu sebagai pemimpin keuskupan, beliau punya arah, punya visi, punya kehendak untuk membawa seluruh umat di Keuskupan Purwokerto ini mau menjadi umat gereja seperti apa. Dan beliau setelah berkeliling dari paroki ke paroki selama kurang lebih 1 tahun, dirasa sudah mengenal situasi umat, situasi para imam, persoalan-persoalan secara umum Keuskupan Purwokerto ini, lalu mencanangkan adanya sinode diosesan agar ke depan gereja keuskupan ini sungguh memiliki arah, visi misi, program pastoral yang menjawab persoalan umat maupun juga kehidupan masyarakat sekitar. Oh ya. Tema kali ini, sinode kali ini adalah menghidupi panggilan melaksanakan perutusan. Betul, Romo. Dari tema itu, dibalik itu ada apa sebetulnya? Pada dasarnya hakikat kita sebagai orang Katolik itu adalah kita dipanggil. Kita menjadi Katolik itu karena panggilan dari Tuhan.
Dan Tuhan yang memanggil kita, itu Tuhan juga punya rencana, punya kehendak. Kehendak Tuhan yang memanggil kita apa? Supaya kita ini ditebus, supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini menjadi anak-anak Allah. Itu hakikat panggilan kita. Allah karena kasih dan kebaikannya ingin agar kita semua menjadi umat Allah yang kudus, yang ditebus, yang diselamatkan. Itu panggilan kita. Panggilan yang mulia ini tentu juga mempunyai implikasi, yaitu sebuah perutusan. Kita dipanggil sekaligus juga diutus. Berkat panggilan kita itu seperti kalau dibaptis itu diangkat menjadi anak Allah, dianugerahi Roh Kudus, kita itu menjadi seperti mutiara, kalau saya menggambarkannya. Nah, hidup kita seperti mutiara, itu indah. Kalau kita punya mutiara, tentu mutiara itu bukan disimpan. Suatu ketika mutiara itu kita kenakan di tangan sebagai cincin atau di kalung, dan kita memakai supaya hidup kita pun juga menjadi indah seperti mutiara. Maka menghidupi panggilan dan melaksanakan perutusan itu menjadi satu hakikat hidup kita sebagai orang Katolik. Kita dipanggil karena memang diutus untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang tuli kalau dipanggil itu, tapi itu panggilan Tuhan pasti dari hati ya. Dari tema itu pasti ada breakdown tema-tema apa, sub-sub tema apa yang ada di situ. Nah, itu keprihatinan apa yang ada di situ. Dari tema umum menghidupi panggilan dan melaksanakan perutusan itu sebenarnya dikembangkan menjadi 4 tema. Ya, yang pertama adalah jati diri akan panggilan. Jadi orang harusnya menyadari kalau dirinya adalah dipanggil menjadi orang Katolik. Siapa yang memanggil? Yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Tentu panggilan ini dirasakan, dialami dalam iman. Tadi Romo mengatakan pada umumnya kita tuli mendengarkan panggilan Tuhan. Memang Tuhan tidak langsung malam-malam ketika kita tidur lalu memanggil-manggil Suratman, tidak. Panggilan itu dalam iman bisa dialami oleh setiap orang lewat sarana-sarana kehidupan sehari-hari. Ya, kita Romo dan para pemirsa, kita sebentar berhenti dulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.